Silakan subscribe untuk mensupport channel ini dan aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Dunia Ikan. Tentang pembenihan dari ikan gurami. Pembenihan ikan gurami ini yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah persiapan kolam pemijahan. Yang pertama, pengeringan kolam. Dengan kolam ini bertujuan untuk mematikan jamur dan kuman yang pernah ada di dalam kolam tersebut. Yang kedua, pembersihan kolam. Jika ada daun-daun kering dan lumut yang tertinggal pada kolam tersebut, kita dapat membersihkannya. Dan yang ketiga, pengisian air kolam. Jika kolam sudah bersih, kita dapat mengisi air pada kolam tersebut. Dan yang terakhir, kita memasang kerangka dan bahan pembentuk sarang. Yang kedua, seleksi dan pemeliharaan induk. Yang pertama, induk gurami jantan. Ciri-ciri dari induk gurami jantan: yang pertama, dahinya menonjol, dasar sirip badannya terang keputihan, dagunya tebal, lebih menonjol dan berwarna kuning, perutnya meruncing, susunan sisiknya normal, dan gerakannya lincah. Bila kita letakkan pada tempat datar, ekornya akan naik, dan bila perutnya di-stripping akan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih. Yang kedua, induk gurami betina. Ciri-ciri dari induk gurami betina: yang pertama, dahinya lebih rata, dasar sirip badannya gelap kehitaman, dagunya tidak menebal dan berwarna putih kecoklatan, perutnya bundar, susunan sisik agak terbuka dan gerakannya lambat. Apabila kita letakkan pada tempat datar, ekornya hanya bergerak-gerak, dan apabila perutnya di-stripping tidak mengeluarkan cairan. Oke, ini adalah ikan betina, dan ini adalah ikan betina, dan ini adalah ikan jantan. Perbedaan antara yang betina dengan yang jantan adalah kalau betina warna di sisi siripnya itu berwarna hitam, dan ini juga betina di sisi siripnya itu juga berwarna hitam. Sementara inilah yang jantan, siripnya ini berwarna putih. Itulah perbedaan antara ikan gurami, mana yang jantan dan mana yang betina. Yang ketiga, pemijahan. Pemijahan yang kita lakukan, yang pertama, pemijahan di kolam khusus. Di kolam yang kita gunakan sebagai pemijahan, sebelum digunakan, dasar kolam kita bersihkan dan keringkan terlebih dahulu. Dan kita juga menyiapkan sarana pemijahan ikan gurami, antara lain beberapa keranjang dari bambu berbentuk seperti kerupuk yang dipajang secara mendatar di bawah permukaan kolam. Keranjang bambu ini berfungsi untuk penempatan sarang. Dan yang kedua, pemijahan di kolam pemeliharaan induk. Di kolam pemeliharaan induk dapat berfungsi rangkap sebagai kolam pemijahan, sehingga ukuran kolam pemijahan disiapkan cukup luas. Dan di dalam kolam ini kita sediakan bahan-bahan pembuatan sarang lengkap dengan keranjang bambu. Yang berikut, penetasan telur dan pemeliharaan larva. Secara teknis, yang pertama di kolam penetasan, ikan gurami yang sudah siap memijah membuat sarang untuk menampung telur. Kegiatan ikan gurami berlangsung setelah sarang yang dibuat induk jantan selesai. Yang kedua, di dalam wadah terapung di kolam. Sarang yang berisi telur tadi dikeluarkan dari tempat
sarang secara perlahan untuk dipindahkan ke dalam baskom yang telah kita isi dengan air kolam induk. Secara perlahan, sarang kita buka sampai telurnya keluar dan mengapung di permukaan air. Telur-telur tadi kita ambil dengan menggunakan sendok untuk dipindahkan ke dalam wadah penetasan berupa corong dari fiberglass atau akuarium yang sudah kita isi dengan air bersih. Di dalam paso. Paso merupakan wadah yang terbuat dari tanah dengan volume air antara 10 sampai 20 liter. Pengganti paso dapat kita gunakan ember atau baskom plastik. Telur ikan gurami yang berasal dari satu sarang kita bagi ke dalam 3 paso, dan setiap hari kita lakukan pergantian air sebanyak 2 kali, yaitu pagi dengan sore. Telur-telur yang tidak menetas atau berjamur kita buang. Pada hari ke-8 sampai 10, larva mulai diberikan makanan berupa suspensi kuning telur. Dan yang terakhir, di dalam akuarium. Penetasan di dalam akuarium dapat terkontrol karena dilengkapi dengan aerasi dan ponyifonan. Ponyifonan ini dilakukan pada pagi hari dan telur-telur yang tidak menetas kita buang. Aerasi kita jangan lakukan terlalu kuat karena akan mengganggu ketenangan larva ikan. Oleh karena itu, kita harus gunakan aerasi yang baik. Pada hari ke-8, saat kuning telur pada larva ikan tinggal sedikit, segera kita beri makanan dengan suspensi kuning telur ayam.